Kemudian kodrat, iradat. Iradat artinya kehendak. Kalau dia adalah sifat yang zuhir nyata pada tubuh, di mana letak zuhirnya? Pada darah di dalam urat tuh. Kemudian apalagi yang terakhir? Hayat. Hayat artinya hidup. Nah, kalaulah itu adalah sifat yang zuhir nyata pada tubuh, di mana letaknya? Pada kulit nih. Kulit nih semuanya yang membungkus tuh. Itu adalah sifat yang zuhir dan nyata. Nih, udah nampak nih. Walaupun telah ada mata dan telinga, ada mulut, ada tangan dan kaki, kalau belum ada sifat yang batin, yang nyata pada haru, ada mata belum bisa memandang, ada telinga belum bisa mendengar, ada mulut belum bisa dia berkata, ada tangan dan kaki belum bisa dia mengambil, melangkah dan bergerak itu. Baru dia ada setelah sempurna sifat yang batin nyata pada haru itu. Baru sempurna dia. Nah, maka sama ini menjadi sami'un. Barulah telinga itu bisa mendengar karena diperdengarkan. Itu maksudnya tuh. Basar menjadi basirun. Barulah mata itu bisa melihat, diperlihatkan. Kalam menjadi kalimun atau mutakalimun? Mutakalimun. Mana Pak Ben ya? Barulah dia bisa berkata. Tuh. Ilmu menjadi alimun. Barulah dia tahu. Kudrat menjadi qadirun. Barulah bisa kuasa. Iradah menjadi, barulah dia bisa kehendak. Hayat menjadi hayun, baru dia bisa hidup. Itu sempurnanya Bapak Ibu. Ada berapa tuh? 14. Sifatnya tadi ada berapa? 20. Tinggal berapa lagi itu? 6. Lihat, tinggal 6 lagi. Untuk menggabungkan sifat yang zohir dengan sifat yang batin, untuk mengikat antara sifat ma'ani dengan maknawiyah, maka pengikatnya itulah yang disebut namanya dengan sifat wahdaniyah. Wahdaniyah. Wahdaniyah itu apa? Sifat keesaan. Menggabungkan yang zahir dengan yang batin dengan yang zahir disebut sifat wahdaniyah. Nyata di sini esa dia itu. Udah berapa dia? 15. 15 sifat inilah yang disebut namanya sifat rahmatan lil alamin. Kenapa 15 sifat itu dikatakan sifat rahmatan lil alamin? Karena ini adalah sifat Allah. Sifat Allah itu tiada lain nyatanya akan diri Allah. Itu dia tuh. Maka orang yang sudah mengenal dan memahami bahwa dirinya ini adalah tajalli untuk memandang nyatanya sifat Allah, maka kalau memandang jadi rahmat, berkata menjadi rahmat, mendengar jadi rahmat, melangkah dan berbuat menjadi rahmat. Itu dah nyatanya akan Allah itu yang sebenarnya. Itu yang disebut orang yang telah mengenal Allah, maka akhlaknya disebut akhlak apa namanya? Akhlak apa namanya? Karimun? Karimah? Benar salahnya. Benar salahnya. Coba nyak gagak dulu. Karimah, apa lagi? Mahmuda, apa lagi? Pasti lupa tuh. Enggak ada kambil lagi dah. Bu Siti yang terus gue. Azimah. Urutannya Hasanah,
Karimah dan azim. Azimah. Itu yang agung. Ada yang 3 tuh. Yang mananya tuh Bapak Ibu tuh. Yang rahmatan lil alamin itu akan menzahirkan namanya akhlak. Yang disebut namanya akhlak. Akhlakul hasanah. Akhlakul karimah. Akhlakul azimah. Hasanah artinya Daniel. Baik. Karimah. Itu dia awak tuh. Yang mulia. Kalau azim, yang agung. Maka orang yang telah mengenal Allah, bahwa Allah itu sebenarnya sejati dirinya, yang sudah nyata pada insan, maka hendaklah dia berakhlakul azimah. Ya. Maka akhlaknya Nabi itu adalah akhlaknya al-azimah. Itu akhulul Quran itu. Ini maksudnya. 15 sifat. Tinggal berapa lagi? 5. Yang 5 itu itulah yang disebut wujud. Apa lagi? Kidam. Apa lagi? Baqa. Apa lagi? Mukhalafatul lil. Itu dia tuh. Yang terakhir? Qiyamuhu binafsihi. Maka 15 sifat itu benar-benar bergantung terhimpun dia di dalam 5 sifat ini. Ini disebut namanya sifat bagi zat. Nih sifat bagi zat. Ini yang zat. Yang zat itu yang wujud itu. Ya, yang zat itu yang wujud. Zat apa artinya Daniel? Mana yang dirinya itu? Wujud. Ya. Dipandang dari sisi lafaz disebut sifat. Ustaz ulang lagi. Dipandang dari sisi lafaz maka disebut sifat. Dipandang dari sisi makna, dirinya siapa? Itu diri Allah, itu yang zat itu. Dari sisi lafaz itu adalah sifat, kan ditulis tuh. Tapi dipandang dari sisi makna itu adalah dirinya Allah. Makanya Allah itu wujud. Wajib wujudnya, wajibal mutlak itu. Wajib dia ada dengan sendirinya. Kalau dia adalah wajib ada dengan sendirinya, maka dia itu bersifat apa? Kidam. Apa kidam? Sedia. Apa makna sedia itu Abdul? Sudah tersedia sebelum makan Ustaz. Dahulu dia. Apa maksud dahulu tuh? Apa? Dahulu sebelum yang ada. Sebelum yang ada ini ada, dia lebih dahulu ada sebelum ada yang ada. Sebelum adanya kehidupan, dia lebih dahulu yang hidup sebelum adanya kehidupan itu. Itu dia kidam tuh. Karena dia adalah kidam, dahulu dan sedia. Maka yang kidam dan yang sedia itu bersifat baqa. Apa arti baqa? Kekal. Apa makna kekal Daniel? Tidak ada musnahnya. Ya. Karena dia bersifat baqa, maka dia bersifat mukhalafatul lil hawadis. Apa artinya itu? Mukhalafatul lil hawadis. Berbeda dengan apa maksudnya tuh berbeda dengan yang lain? Tidak ada yang serupa. Kalau ada yang diri yang lain, maka diri yang lain itu tidak akan pernah sama dengan dirinya. Tuh. Ya. Karena dia mukhalafatul lil hawadis, tidak pernah sama, tidak pernah serupa, maka dia bersifat qiyamu binafsihi. Apa artinya? Berdiri dengan sendirinya. Apa maksud berdiri dengan sendirinya tuh? Iya. Kalau Pak Andre bisa berdiri di sini kan? Kan ada apa? Ada tanah, ada kaki. Kalau Allah tuh
Anda butuh pertolongan, ndak butuh bantuan dia tuh, dia sendiri aja ada tuh. Itulah di dalam inilah wujud itu sebenarnya. Jadi yang 5 sifat itu disebut sifat zat, sifat bagi zat. Kalau kita gunakan bahasa zat, kita gunakan bahasa sifat, itu adalah zat itu. Sedangkan yang 15 tadi disebut sifat. Ini di ilmu sini sifat tuh, sifat. Maka kesempurnaan memandang diri zat itu, ya, yang sudah nyata dia, maka nyatanya zat itu berupa insan. Insan inilah disebut namanya sifat zat. Pertanyaannya, kalaulah sifat itu tiada lain adalah nyatanya zat, pertanyaannya, ibu-ibu, bisakah Bapak Ibu memandang zat? Tidak. Bagaimana supaya Bapak Ibu bisa memandang zat? Mandangnya kepada Kenapa jalannya untuk memandang zat, jalannya itu kepada sifat? Sifat itu adalah kenyataan zat. Kalaulah sifat ini kenyataan zat, patrikan dalam hati, siapa sifat yang sebenarnya? Sifat ini adalah zat yang sebenar-benarnya. Lalu kita keluarkan definisinya. Kita keluarkan patinya. Apa makna sifat? Lihat, yang dikatakan sifat itu adalah zat yang disifati. Zat yang disifati. Kalaulah yang dikatakan sifat adalah zat yang disifati, maka sifat itu sebenar-benarnya yang diri zat itu. Pertanyaan yang kedua. Ya. Kalaulah zat dengan sifat itu sudah esa dia, hanya zat saja yang sebenar-benarnya, ya, zat itulah yang sebenar-benarnya yang diri sifat itu. Pertanyaannya yang kedua, pada Bapak Ibu ketika sholat, siapa yang menyembah? Lihat nih kita bawa ke sini lagi. Pertanyaannya, siapa yang menyembah? 2, siapa yang disembah? Karena dia cuma yang ada kan? Masih adakah diri yang lain? Kalau tidak ada diri yang lain, tidak ada wujud yang lain, pertanyaannya hanya dia cuma yang ada. Kalau hanya dia cuma yang ada, siapa yang menyembah dan siapa pula yang disembah? Ibu-ibu dulu. Siapa yang menyembah? Yang menyembah itu adalah sifat. Sifat yang mana tuh? Mana sifat yang 7 tuh? Tadi 20 tadi. Yang menyembah itu sifat. Itu yang 15 nih ya. Siapa yang disembah? Yang disembah adalah zat. Mana yang zat itu tadi? Yang 5 tuh, wujud tuh. Berarti jawabannya sifatlah yang menyembah kepada zat. Kalau sifat yang menyembah kepada zat, sifat itu siapa namanya dan zat itu siapa pula namanya. Nih, sifat siapa namanya? Sifat inilah yang bernama Muhammad, sedangkan zat itu bernama yang bernama Allah. Pertanyaannya, siapa yang menyembah, siapa yang disembah di situ? Kalau Allah dan Muhammad yang ada di situ, yang menyembah siapa? Yang menyembah Muhammad, yang disembah siapa? Yang disembah Allah. Kalaulah yang menyembah adalah Muhammad, yang disembah adalah Allah, ya. Padahal Muhammad dengan Allah itu adalah esa. Tidak ada Muhammad yang ada itu hanya Allah. Kalau ada Muhammad ada Allah, 2 wujud atau 1 wujud tuh? 2 wujud tuh bro. Lalu bagaimana cara mempatrikannya supaya 1 wujudnya di situ? Karena dia cuma yang ada tadi. Bagaimana cara memahaminya supaya dia 1 wujudnya?
Ya, satu orangnya. Bagaimana cara memahaminya? Yang menyembah Muhammad, yang disembah Allah. Kan ada dua nama nih, Bu. Kalau dua nama, pada dia satu orangnya. Kalau satu orangnya, bagaimana cara memahaminya nih? Dibulatkan menjadi satu. Iya, dibulatkan jadi satu dia. Begini dia jadinya. Dibulatkan jadi satu, gini dia. Maksudnya, Karena Allah itu kan majasnya kan Muhammad tadi. iya, majasnya Muhammad. Muhammad kan. Nah, Iya, dalam nama tinggal patrikan lagi, mempatrikan. Ya, dibulatkan jadi satu dia. Muhammad tuh majas dia, benar tuh. Bagaimana cara mengungkapkannya tuh? Boleh, Bu. Muhammad itu adalah penyata Allah. Penyata Allah itu ada zat, sifat, asma dan nama. Iya, yang mana? Bagaimana supaya esa dia? Iya, bagaimana caranya? Memang dia tuh al-abid wal ma'bud yang menyembah dengan yang disembah. Benar tuh yang sampaikan Ibu. Tapi itu maksudnya. Bukan itunya. Menjadi esa dia. Siapa Muhammad, siapa Allah tuh Daniel? Ada catatannya Daniel? Coba bantu Pak Edi dulu, Pak Edi. Muhammad itu zahirnya, Tuh. Kemudian? batinnya. Allah tuh batinnya. Muhammad tuh zohir aku batinnya. Muhammad tuh tubuhku, aku ruhnya. Esa dah tuh, gitu tuh bulat dia, begini dia. Muhammad itu wujudku. Lihat. Muhammad itu wujudku, sedangkan Allah itu diriku. Pertanyaannya, ini Ustaz putar Bapak Ibu sini biar paham. Kalaulah Muhammad itu wujudnya Allah, lalu Allah itu apa bagi Muhammad, Ibu? Pasti maniang tuh. Mau tahu tuh? Kalaulah Muhammad itu wujudnya Allah, lalu Allah itu apanya Muhammad? Allah itu batinnya Muhammad. Nggak ada batin itu. Mencari jodoh itu nggak payah tuh. Kalaulah Muhammad itu wujudnya Allah, lalu Allah itu apanya Muhammad? Dirinya Muhammad. Paham itu? Ya. Kalau memang paham, Ustaz robah lagi bahasanya. Ibu-ibu jawab lagi. Kalau belum dapat, belum putus gaji dan belum pulang. Pertanyaannya, Ustaz tanya ibu-ibu nih, wakili semuanya. Kalaulah Muhammad itu zohirnya Allah, lalu Allah itu apanya Muhammad? Alhamdulillah. Udah, ditanya lagi Bapak nih, tanya lagi. Lihat. Ya. Kalaulah Muhammad itu bayang-bayang Allah, lalu Allah itu apanya Muhammad? Wujud bayang-bayang. Wujud bayang-bayang. Tuh. Terakhir lagi. Pak Edi. Kalaulah Muhammad itu tubuhnya Allah, lalu Allah itu apanya Muhammad? Ruhnya, Ustaz. Ruhnya siapa? Ruhnya Muhammad. Ruhnya Muhammad. Berarti Allah dengan Muhammad itu Esa. Ya, itu saja, mungkin udah Bapak Ibu udah capek aku nih ya. Itu saja, kita lanjutkan dengan muzakarah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.